Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ya Habibi ya Muhammad. Dolen dhisik. Engko lak rong payu wis takdir. Ya Tampangnya dibawa keluar juga. Itu mas-masnya yang dekat. ST itu bokong di payungnya. Nah, iya no. Seorang lah. Jangan ini dibacakan. Yang ini lagi dibacakan ST. Halo. Ya itu ST-nya tak beli aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menanggapi yang viral hari ini, yang pertama, Jangan pernah menghina orang. Kalau orang itu balas menghina, kita nggak akan masalah. Yang paling cilaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman. Modar kita kan. Di sini buat teman-teman sekalian, mungkin banyak dari teman-teman juga penasaran kenapa hal yang dilakukan oleh Gus Miftah menjadi hal yang viral. Pada awalnya itu hanya ditujukan untuk bercandaan saja, tetapi yang menjadi masalah adalah apa yang disampaikan oleh Gus Miftah diupload di media sosial ya teman-teman. Dan ketika itu diupload di media sosial, itu mempunyai arti semua orang dapat melihatnya, baik anak di bawah umur maupun sudah dewasa teman-teman, dan hal itu yang dikecam oleh banyak orang. Sampai-sampai terdapat sebuah komentar yang mengatakan, di sekolah kami sibuk menerapkan anti-bullying, tetapi kalian para tokoh malah mencontohkan, miris lihatnya. Sehingga hal ini yang membuat masyarakat Indonesia merasa geram terhadap sikap tindakan yang dilakukan oleh Gus Miftah teman-teman. Meskipun permintaan maaf dan pengunduran diri telah dilakukan oleh Gus Miftah, tetapi suatu kesalahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua untuk tetap berhati-hati dalam berucap kata. Walaupun dalam konteks bercandaan saja, tetapi tidak semua bisa diungkapkan di hadapan masyarakat Indonesia, terutama di media sosial ya teman-teman. Karena kata demi kata bisa menjatuhkan seseorang. Di satu sisi ketika kita berbicara mengenai Gus Miftah yang menjadi viral beberapa hari ini, banyak sekali masyarakat Indonesia yang berusaha menelusuri satu demi satu yang pernah dilakukan oleh Gus Miftah. Berbagai macam video beredar di berbagai macam media sosial yang ada di negara Indonesia. Sampai-sampai banyak orang mulai membandingkan satu sama lain seperti sosok Gus Miftah dengan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Gibran Rakabuming Raka, karena mereka sama-sama bertemu dengan penjual es, tetapi sikap dari Gibran Rakabuming Raka yang teman-teman lihat pada menit yang awal, ia memilih untuk memborong semuanya dan membagi-bagikan es teh tersebut kepada hadirin yang hadir di acara tersebut. Berbeda dengan Gus Miftah lebih sering mengungkapkan kata-kata ejekan di dalam percandaan dan hal itu yang dipermasalahkan. Walaupun tidak bisa dipungkiri, nama dari Gus Miftah juga seringkali memborong ya teman-teman ketika seseorang berjualan, tetapi ini menjadi hal yang sangat disayangkan karena ini bisa dilihat oleh anak di bawah umur. Jadi itulah yang dikecam oleh banyak orang. Sampai-sampai banyak orang mulai menelusuri masa lalu dari Gus Miftah, seperti salah satunya adalah nama aslinya sebagai siapa dan masa lalunya seperti apa. Ternyata nama asli dari Gus Miftah mempunyai nama dari Taim ya teman-teman, dan bukan anak dari kiai serta tidak lulus kuliah.
Sehingga banyak orang mulai mengejek Gus Miftah akibat kesalahan yang ia buat. Walaupun pada awalnya ditujukan untuk bercandaan, tetapi bercandaan itu salah ya teman-teman, karena bisa dilihat oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Apalagi di akhir kata ia tidak mengatakan itu hanya untuk bercandaan saja, sehingga seperti sebuah hinaan yang benar-benar ditujukan kepada seseorang. Bahkan banyak orang mulai menelusuri berbagai macam candaan demi candaan yang sikapnya cukup kasar. Seperti teman-teman bisa membaca tulisan di video ini saja teman-teman, karena kata-katanya memang tidak pantas untuk diucapkan oleh anak di bawah umur maupun di atas umur ya teman-teman, ataupun oleh orang dewasa. Tetapi mungkin itu sudah menjadi tabiat bercandaan bagi Gus Miftah, sehingga kita tidak bisa mengomentari, tapi kita berharap agar dari kejadian ini semua orang bisa mendapatkan pembelajarannya untuk tetap berhati-hati dalam bertutur kata. Dan pada akhirnya Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto juga turut memberikan komentar terhadap sikap yang dilakukan oleh Gus Miftah ketika para wartawan negara Indonesia mulai bertanya atas kasus dari Gus Miftah sebagai utusan khusus staf presiden. Maka Prabowo Subianto mengatakan beliau sadar bahwa ia salah ucap, atau dengan kata lain Prabowo Subianto juga mengatakan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah memang salah dan ia mengetahui bahwa itu salah, dan ia mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus presiden. Dan ketika itu terjadi, Prabowo Subianto berharap agar masyarakat Indonesia melihat sisi positifnya bahwa Gus Miftah mengakui kesalahan dan ia mengundurkan diri dari jabatannya, dan itu merupakan sikap yang bisa dicontoh oleh masyarakat Indonesia, walaupun sebelumnya ia telah melakukan kesalahan yang tidak layak untuk dicontohi teman-teman. Jadi bagaimana respon dari teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Kita berharap dari kejadian ini semua dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab, dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab, dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri